Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang didukung oleh rasanya capek hati ini ya Allah. Ya elah. 30 tahun berumah tangga. Suami saya diem doang kayak gini hipnotis. Bu, mau nanya. Ya. Ini gosip antara anak-anak ibu aja. Ya. Dulu katanya waktu ijab kabul dia bisikin dia ke penghulu ya. Iya. Saya mah heran. Sekalinya ngomong gitu ya. Marahin anak-anak cuman. Bu. Maaf ini. Iya. Mau nanya doang. Iya. Kan nggak pernah ngomong. Iya nak. Cuman kan ibu anaknya 3. Ada saya, ada Vidi, ada Anwar. Kalau pas lagi minta ngomongnya apa, Bu? Kalau pas lagi minta mah. Itu kalau minta jajan. Kalau minta yang itu, langsung dibuka. Kata gue ini orang apa HP getar doang. Bener. Silent treatment ya. Anak-anaknya kan bandel omongin apa ya Allah capek banget. Ini sebenarnya rumah tangga apa rezim sih? Kok dia suaranya dibungkam? Bukan dibungkam. Kata si Madi diem aja kayak partai oposisi. Ibu kalau kangen sama kakak-kakak, ibu telepon dong. Iya Dika. Aku juga capek ngurusin ibu sama bapak sendirian di rumah. Paling capek ngobrol sama bapak. Kenapa? Kadang-kadang kumis sama jenggotnya masuk kuping. Kalau ngobrol bisik-bisik. Dia bisik-bisik mulu. Emang kalau bapak mah cuma nyakitin, coba Dika peluk emak, coba Dika. Ya Allah. Katanya kangen sama kakak-kakak. Lagian ya, tiap malam yang dinaikin burung hantu mesti ini. Ngomong, tawa doang nonton lawak lu. Ibu kan kangen sama kakak-kakak. Kangen banget. Bapak kangen nggak sama kakak? Lihat. Soalnya kakak kan nggak pernah pulang. Penonton. Takut digarot. Ya udah. Biar aku samperin aja kakak-kakak, aku suruh mereka pulang. Suruh pada pulang, ibu sakit. Bapak nggak bisa diandelin. Apa ada yang mau nitip omongan nggak ke kakak-kakak? Telepon anaknya telepon. Ngomong. Susah suruh dia ngomong. Tapi nggak apa-apa kan saya cinta dia apa adanya. Ya udah pesennya lewat aku aja, nanti aku yang sampein ke Bisa kakak-kakak. tahu. Parah. Apa katanya? Dia bilang tadi siang gue udah mokel. Seminggu lagi mau lebaran ngapain mokel? Udah kasih tahu ke aku aja. Allah astagfirullahaladzim. Dika. Ya. Nanyain warteg yang buka di mana? Ya udah. Aku ke kakak. Ya Bu, aku samperin ke kakak-kakak, aku suruh pulang. Suruh pada pulang, ibu sakit bilangin. Kak, Lu pada kesini? Kesini? kalian dicari nama ibu kangen. Alah, lihat dong. Kerjaan banyak gak kelar-kelar Gua lagi ya. sibuk. Sibuk semua kita di sini. Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi. Apa penuntut
apa? Ini yang gak mau terus. Adikku, Ya, pasti kamu kangen kakak kan? enggak, emak yang kangen sama kalian. Tapi aku yakin kamu kangen kakak. Cium kakak dulu. Kau bisa. Kan adik apa? Kita udah dewasa. Adik-adiknya kakak juga nggak cium pipi. Kalau adik kakak Adik gini. ketemu gimana? Hai bro. Nggak ada. Hai bro. Adik kakak tuh kalau adik kakak kalau ketemu kangen gak lama. Apa kabar adik? Ada. Iya. Kayaknya geli. Cuma kakak kan lagi nyari sarang walet nih. Hei, kenapa kalian gak pernah pulang? Bapak sama ibu nyariin kalian. Kita bertiga lagi sibuk live TikTok tuh. Ayo. Ayo. Kalian ngurusin duniawi aja. Tadi kakak bilang apa? Kita jarang apa? Jangan pulang. Jarang pulang, abang jarang pulang. Aku sayang, adik sayang, jarang pulang. Abang jarang pulang, Abang pulang jarang dibelai-belai. udah lama kan? Lama. Berapa episode gak ada yang begini kan? Kata anak-anak komen, ada Nasar. Kerja nih kita nih. Iya bener. Kerja dia. Dek, bilangin sama mama. Ya. Kita nggak bisa balik dulu. Kakak sih belum mau balik ya, karena terakhir... Kenapa sih kalian sibuk kerja urusan duniawi terus? Adek, Kalian kalau nyari urusan duniawi, ibarat minum air laut. Kalian akan terus haus. adek, kakak Ini sih orang belum tua mau pulang. kalian, guys. Ini ada apa sih keluarga ini agak-agak aneh ya? Sabar ya Pak klien ya. Kalau kakak sih belum mau pulang. Karena terakhir papa waktu kakak pulang, papa ngomongnya kayak Mr. Bean. Ini dari kecil gak Papa begitu. jadi gak pengen pulang. Lagian mohon maaf ya, ini saya manis. Saya bukannya ikut campur keluarga ya. Lagian tuh kakeknya kenapa sih suaranya ngak-ngak-ngak. Kayak karburator kena air tahu nggak? Pak, Bapak klien ya? saya klien. Jangan ikut campur urusan keluarga kami, Gak usah Pak. kecampur dengan keluarga saya. Oh tolongin gampang. Nih, Saya nggak mau ngapain. Adek, emang sesibuk apa perusahaan ini? kamu bisa makan, kamu bisa beli baju, beli celana, semua beli perabotan. Berkat siapa? Berkat kakak. Nih, Kayaknya bilang nggak berkat dia. Sesibuk apa perusahaan ini? Perusahaan ini cuma distributor bekicot. Sesibuk apa? Pulanglah. kamu tahu nggak betapa susahnya ngeluarin lendir bekicot? Udah please, jangan berantem, jangan yang merebutin aku please. Ada yang ngerebutin lu, gak ada. Oke. Jangan dong. Ibu nelpon. Assalamualaikum, Bu. Ibu sakit. Ibu sakit. Apa? Ibu sakit? Iya. Ya udah, kita pesta aja. Pesta, khawatir dong. Joget lagi nih. Kita sampai ada. ibu di mana? Ibu di mana? Ibu, ayo kita pulang sekarang. Ibu. Ibu nggak apa-apa, Bu. Bu, Hei, dong, dari ibunya. sini dong. Ibu. Anak-anakku tersayang. Kita tanya kronologisnya sama Bapak. Bu, Pak, gimana kronologis tadi? apa yang bisa gini, Pak? Aku pergi, Pak. Ya, kan Bapak yang di sini, aku di Enak sana. jadi bintang tamu ini mah diam aja juga dibayar. Diam aja dibayar. Pak, gimana ceritanya? Tadi aku pergi dari rumah baik-baik aja, Pak. nggak begitu ceritanya, Pak. Gimana? Coba yang kemarin Bapak ceritain itu. Yang kemarin itu. Oh, jadi mohon maaf itu. deh. Serangan jantung. Oh, Anak-anakku, umur ibu tinggal 1 periode lagi. Aduh, Mama. nggak usah ke situ. Mama jangan mati dulu, mah. Masa umur sama badan sama-sama pendek, mah. Ini akhirnya kakak-kakak pulang, Ma. Bangun, Ma. Adika anakku sayang, Adika anakku sayang. Oh, ini anak. Mak gue lenjeh banget. Ma, inget cita-cita Mama belum tercapai. Apa? Mama mau ganti bapak kan? Lu sih giliran pulang kalau ibu lagi sakit doang lu. Mama minta pesan. Kalau mama nggak ada, tolong ganti baterai biar ngomong dia. Ini semua gara lu. Oh, gara-gara gua. Kalau lu dulu nggak setuju ibu kawin sama bapak ini. Lalu nggak ada. Bakal begini, ah? Tapi lu nggak ada. Kita nggak ada. Ma, Ibu itu butuh temen curhat.
Ma, udah Ma jangan mati dulu, Ma harus sehat. Pak juga pengennya begitu, Sa. Emang Ma udah kepengen banget mati? Belum, masih lagi. Nih, kalau ibu kita udah kayak gini, solusi nggak mungkin dari bapak. Jadi dari siapa? Bapak ngomong aja susah, apalagi ngasih solusi. Gua tahu. Apa? Kita harus temuin ibu sama mantan ibu waktu SMA. Yang mana? Jangan. Dika. Gak enak sama Alisa Subandono, Dika. Bukan yang itu. Dika, kamu tahu kan seleranya ibu? Ya. Yang sekarang aja nggak bisa ngomong. Mantan ibu itu budeg. Mantan ibu SMA bukan yang itu. Mantan ibu tuh artis loh, Ustadz. Dia punya program di Trans TV. Bener. Ustadz Maulana. Bang Maul, Kita harus ke sana. Bang Maul, Bang Maul. Indahnya Ramadan, berkah. Kita masuk segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua. Tanya Dong Ustadz. Gimana Ustadz, komentar tentang anak yang jarang meluangkan waktu buat orang tua nih Ustadz? Sebenarnya yang rugi adalah sosok anak itu. Karena kemuliaan banyaknya pahala yang kita raih jika lo berdekatan sama orang tua. Satu, bisa berbakti. Dua, dapat doa dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ridho, doa dari orang tua yang tembus ke langit. Dan ketahuilah, memandang wajah orang tua adalah merupakan pahala yang sangat besar. Masya Allah. Jadi sebenarnya yang rugi siapa? Anak yang rugi ya. Ini semangat nih buat para anak-anak nih yang mau lebaran mudik ketemu sama orang tua. Ya. Sempatkan waktu Ustadz Jadi ya. jangan pernah merasa bahwa orang tua yang berharap sama anak. Tidak, sama sekali tidak. Orang tua sudah lepas tanggung jawabnya. Tinggal anak bagaimana caranya berbakti kepada orang tua dan meraih kemuliaan pahala yang besar dari sosok yang namanya orang tua. Masya Allah. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong nih ibu-ibu yang cantik-cantik dari mana Bu? Aljana Cikarang. Baik, siapa yang mau nanya Bu? Yang mau nanya siapa? Ibu dulu boleh deh. Ibu silakan Bu, diri sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, Ibu, silakan. Perkenalkan, nama saya Miss Sukma dari Majelis Taklim Asy-Zahra Cikarang. Silakan Ibu, pertanyaannya apa? Apakah seorang anak bisa menjadi durhaka apabila mementingkan pekerjaannya daripada meluangkan waktu untuk orang tuanya? Terima kasih Pak Ustadz. Ini kayak ngomong sama anak TK ya Ustadz ya? Anak-anak. Gimana gini? Makasih Bu ya. Silakan Ustadz. Gini, mencari nafkah itu penting. Mencari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri karena orang mencari nafkah satu, agar tidak bergantung sama orang lain. Supaya tidak ngemis. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitarnya termasuk orang tua. Yang kemudian untuk membantu sesama. Dan yang kelima untuk membantu agama. Posisi seorang anak yang sibuk mencari nafkah sehingga melupakan orang tua, saya rasa enggak. Anak mencari nafkah supaya bisa berbakti dengan orang tua. Dengan cara berbagi kepada orang tua itu jauh lebih besar juga. Karena kan masih bisa ada anak yang lain. Masya Ya tetap Allah. kita berbaik sangka ya. Bagaimana Ibu sudah jelas? Sudah jelas Pak Ustadz, terima kasih banyak. Baik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz buat ilmunya ya. Siapa lagi mau nanya Bu? Siapa lagi mau nanya? Boleh, Ibu silakan di belakang, boleh berdiri sebutkan namanya. Izin Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya. Nama saya, perkenalan dulu ya. Nama saya Bunda Kainawa dari Majelis Taklim Asy-Zahra Cikarang. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang anak berbakti kepada orang tua dengan lokasi jarak jauh? Boleh. Nah, apakah harus mengabari setiap hari atau adakah cara yang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara berbakti seorang anak kepada orang tua yang jauh tempatnya, lokasinya. Jangankan jauh lokasinya, beda alam pun masih bisa berbakti. Oh, Masya Yang pertama menjaga nama baik orang tua.
Yang kedua, silakan bisa ditelepon, video call dan sebagainya tiap hari. Tiap hari enggak apa-apa, tiap pagi supaya bentuk jam berapa memungkinkan kita menghubungi orang tua. Yang kedua adalah mengirimkan hadiah, tahadu tahabu, saling menghadiahi adalah bentuk cinta. Apalagi kalau sebisa mungkin mudiklah. Ingat ya, di surga kelak nanti, Masya Allah tabarakallah, hari Sabtu orang anak mendatangi surga orang tuanya. Hari Minggu orang tua mendatangi surga anaknya. Hari Senin murid mendatangi surga guru-gurunya. Kemudian hari Selasa guru mendatangi surga murid-muridnya. Hari Rabu seorang umat itu akan mendatangi nabinya. Hari Kamis semua manusia mendatangi surga Rasulullah SAW. Hari Jumat hari berkumpulnya nanti kemudian orang untuk melihat atau memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi apa-apa. Kalau memang satu lokasi, satu wilayah tidak ada salahnya, cuma beda rumah aja. Tiap satu datang ke orang tua gitu. Berkunjung ya, Berkunjung. baik. Kalau memang jauh jaraknya pakai ongkos sekali setahun lah mudik. Masya Allah. Semoga dimudahkan semua ya. Amin. Sekarang kita lihat ini ada Tung-Tung berbuka. Maaf nih ya. Keluar konteks dulu ya. Kenapa emangnya? Jadi Ustadz Maulana enak ya? Kenapa? Kenapa? Dikerubutin sama gadis-gadis di situ. Pak Ustadz itu orangnya ramah lingkungan. Beliau tuh tidak pilih-pilih yang muda, yang tua. Hari-hari ibu-ibu, ada lagi ibu-ibu janda boleh, perawan Gadis boleh. Dia tuh nggak pilih-pilih karena orangnya memang Low profil ya? low profil. Iya. Oke, sekarang waktunya Tung-Tung berbuka. Jangan lupa buat ibu-ibu semuanya. Tangannya harus megang ya, emangnya tangannya harus megang ya. Ada iseng tangannya bergerak-gerak aja soalnya. Ayo, telepon ke sini ya, telepon ke sini. Passwordnya indahnya Ramadan, berkah. Kalau bisa jawab pertanyaan 500.000 rupiah kita siapin. Bener buat lebaran nih kan. Gampang, Indahnya Mat. Ramadan. Iseng lu nanti gue ikat lu ya. Ininya Ramadan. Berkah. Mantap. Banyak. Kemarin rame-rame yang gondrong gak botakin gara-gara rese ya. Yang gondrong yang mana banyak loh. Yang gondrong agak putih. No, ada no yang tinggi no, dekat badan lo. Musuh Anwar itu. Dengan siapa di mana ini, Ibu? Iya, Bu. Dengan Citra di Sleman, Yogyakarta. Siapa Bu? Citra di Dengan Citra. Sleman. Citra di Sleman. Oh, Iya. Citra di Citerap. Leman. Citra di Sleman. Leman Jogja ya, Bu? Belum buka puasa. Iya. Jawa Tengah, Jawa RT Tengah. berapa, Bu? Di sana. RT berapa? Oh, Bang. Abang. Bisa langsung pertanyaan nggak? Ngapa lu tanya Pertanyaannya. RT-nya dulu? Ikan apa yang jalannya pelan? Do. Ikan koi. Re. Ikan emas. Mi. Ikan lelete. Lelet. Lelet. Ikan lelet. Udah gak masuk akal pakai Doremi, masa sekarang? Si Gugi yang bikin nih. Jawabannya yang mie, ikan lelet. Kata siapa Ibu? Kata lu barusan. Kasih tahu. 500.000 rupiah. Orang Sleman. Selamat ya, Bu. 500.000 rupiah dipotong pajak ya. Oke. Nanti kita bagi-bagi hadiah lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Indahnya Ramadan. Berkah.